Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan video Bengkel Logika. Kali ini kita coba ngobrol-ngobrol tentang dinamo maspion kipas angin yang kalau casingnya sudah sangat rusak, lalu dinamonya ini juga kotor sekali, bahkan berlepotan dengan seperti minyak, sehingga minyak yang berlepotan itu menyebabkan debu-debu pada menempel semua di seluruh bagian dinamo. Nah, ini kita lihat, kita putuskan kabel-kabelnya, tapi jangan lupa diperhatikan tadi warna-warna kabel, karena kalau kita mentok nanti ada dasarnya. Nah, ketika dibuka, karena dinamo ini model lama dan keras sekali dari aluminium, maka kita perlu teknik untuk mengetok sambil memutar ke kiri. Nah, ini biasanya teknik memutar baut untuk otomotif. Nah, ini bisa diterapkan di sini. Setelah terbuka, kita hati-hati kita buka. Nah, video ini saya mau menunjukkan kira-kira bagaimana kondisi sebuah dinamo yang kalau lilitannya itu terbuat dari kuningan. Nah, ini Anda lihat kotor sekali dalamnya karena disemprot atau dikasih minyak pelumas berlebihan. Nah, ini rotornya bisa kita lihat di sini. Ya, pekerjaan kita tetap seperti biasa, bersih-bersih, lalu kita beri pelumas. Nah, seperti biasa, supaya busing dan as lancar berputar kembali. Saya yakin dinamo ini karena warna isolatornya masih putih, sedikit saja di ujungnya ada yang berwarna coklat, lilitannya masih dalam kondisi bagus. Lalu untuk menentukan mana kabel utama dari kumparan utamanya, nah itu caranya gampang sekali. Yang pertama adalah kita buat tabel, kita tentukan dulu kabel utamanya, misalnya kabel merah, lalu merah kita ukur dengan kuning, merah dengan biru, merah dengan warna-warna lain. Nah, kalau yang paling tinggi itu adalah paling besar atau tinggi nilai resistansinya pada saat diukur itu adalah kabel kumparan utamanya. Jadi di sini pada saat saya ukur ketemu kabel warna hitam line putih. Nah, di situ angka amperemeter menunjukkan nilai resistansi yang paling besar. Nah, itulah kabel utamanya. Lalu untuk pembandingnya supaya tidak untuk ditunjukkan pada video ini, kita buka. Nah, cara bukanya seperti tadi, kita kunci dulu bagian dari kumpulan kabelnya supaya jangan putus. Lalu kita beri pelumas supaya lunak isolatornya. Setelah itu dengan hati-hati kita buka satu persatu. Nah, dari hasil kita buka ketahuan kalau kabel lilitan emailnya itu 2, berarti itu kabel kecepatan dari dinamo. Ada 3 kabel yang terlilit 2, 1 untuk kecepatan 1, 2, dan 3. Lalu ada 2 kabel dengan lilitan 1 yang dihubungkan, 1 untuk kabel kumparan utama, 1 lagi untuk kabel kapasitor. Nah, itu juga tidak boleh terbalik pada saat kita pasang strum listrik atau arus listrik dari PLN. Karena kalau terbalik bisa menyebabkan dinamo ini kalau lama dites akan menyebabkan gosong. Nah, jadi caranya gampang sekali. Nah, setelah kita lihat hasil perhitungan dan pengukuran itu sama, kabel yang nilai resistansinya yang paling besar dibanding dengan nilai-nilai resistansi yang lain, itulah kabel utama. Kalau kita malas mengukurnya, langsung saja dibuka seperti ini, tapi hati-hati karena kalau kawatnya aluminium itu pasti kadang-kadang putus. Nah, setelah dicoba-coba, lalu kita pasang lagi dengan rapi. Nah, tidak ditunjukkan pada video agar menyingkatkan durasi. Lalu kita pasang lagi, kita tes. Nah, hasilnya adalah kita ukur
kita pegang tidak menunjukkan gejala adanya overheat, itu menandakan lilitan masih dalam kondisi bagus walaupun sudah sangat lama dan sangat kotor. Yang penting tidak korsleting antara kabel-kabel yang ada di dalam dinamonya. Lalu kita tes setelah dipasang. Nah, ini Anda lihat sudah menyala. Setelah dites begini, kita periksa lagi. Nah, ini kabel-kabelnya. Nah, ini jangan ditiru karena kalau nggak biasa bisa menyebabkan kesetrum. Nah, ini kita pegang, hasilnya dingin. Demikianlah sekilas tentang bagaimana cara kita menentukan kumparan atau kabel kumparan utama untuk diberi listrik agar tidak salah. Karena kalau salah bisa menyebabkan kabel lilitannya terbakar dan putus di dalam karen dan repot lagi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.